Oke, berikutnya akan dijelaskan mengenai sequence dan sequencing. Pertama itu DNA sequence. DNA sequence atau genetika sequence adalah sebuah seri huruf-huruf mewakilkan struktur primer dari molekul DNA atau strands nyata atau hipotesis. Huruf yang digunakan adalah A, C, G, dan T. Mewakili 4 nukleotida yang merupakan subunit dari untaian DNA, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin, dan juga ditulis berjajar tanpa spasi, seperti contoh AAA, GTC, TGAC. Sebuah deretan dari nukleotida yang lebih dari 4 jumlahnya dapat disebut sebuah sequence dan merupakan informasi genetik. Berhubungan dengan fungsi biologinya, sebuah sequence dapat berupa sense atau antisense dan kode atau non-kode. Sequence DNA dapat juga membawa DNA sampah, menurut Roger 2011. Berikutnya sequencing DNA yaitu atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Sequencing DNA mengandung informasi paling mendasar suatu gen atau genom karena instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup terdapat di dalamnya. Sequencing DNA dapat dimanfaatkan untuk menentukan identitas maupun fungsi gen atau fragmen DNA lainnya dengan cara membandingkan sekuensnya dengan sekuens DNA lain yang sudah diketahui sebelumnya, menurut Roger 2011. Berikutnya prinsip dasar sequencing DNA. DNA sequencing menggunakan metode PCR atau polymerase chain reaction sebagai pijakannya. DNA yang akan ditentukan urutan bahasa ACGT-nya dijadikan sebagai cetakan atau template untuk kemudian diaplikasi menggunakan enzim dan bahan-bahan yang mirip dengan reaksi PCR. Namun ada penambahan beberapa reaksi tertentu. Proses ini dinamakan cycle sequencing. Yang membedakan cycle sequencing dengan PCR biasanya adalah yang pertama, primer yang digunakan hanya satu untuk satu arah pembacaan. Tidak ada dua atau sepasang seperti PCR. Yang kedua itu DDNTPS, yaitu deoxynucleotide triphosphate, adalah modifikasi dari DNTPS dengan menghilangkan gugus 3OH pada ribose. Berikutnya metode-metode sequencing. Yang pertama itu metode Maxam-Gilbert. Prinsip kerja molekul DNA dihasilkan setelah diberi perlakuan dengan bahan kimia yang memotong secara spesifik pada nukleotida tertentu. Langkah kerjanya itu denaturasi DNA untai ganda menjadi untai tunggal. Kemudian pemberian label pada masing-masing ujung DNA untai tunggal. Ketiga itu molekul diberi dimetil sulfat yang menempelkan grup metil pada cincin purin dari nukleotida G. Terjadi modifikasi nukleotida G seperti terlihat pada gambar. Berikutnya metode yang kedua itu metode Sanger, Chain Termination Method, Sanger et al. 1977. Metode Sanger pada dasarnya memanfaatkan dua sifat salah satu subunit enzim DNA polimerase yang disebut fragmen Klenov. Keunggulan chain terminal method lebih mudah dikerjakan secara otomatis menggunakan mesin sequencing. Bahan-bahan yang digunakan tidak toksik. Itu prinsip kerja chain termination sequencing. Pertama, berdasarkan perbedaan panjang molekul DNA untai tunggal yang dipisahkan dengan elektroforesis gel polyakrilamid. Yang kedua yaitu dengan gel ini dapat dipisahkan sekelompok molekul mulai dari 10 sampai 1500 nukleotida ke dalam suatu seri pita DNA. Seperti pada gambar. Itu langkah kerjanya. Yang pertama, mempersiapkan molekul DNA untai tunggal yang identik sebagai cetakan. Yang kedua itu penempelan annealing atau primer pada DNA cetakan. Yang ketiga reaksi perpanjangan rantai dengan bantuan enzim DNA polimerase. Yang keempat
inkorporasi DNTP dan DDNTP pada rantai yang diperpanjang. Yang kelima itu elektroforesis pita DNA yang baru disintesis menggunakan gel poliakrilamid. Setelah elektroforesis, urutan DNA dapat dibaca langsung dari posisi pita pada gel. Pita yang bergerak paling jauh merupakan pita DNA terkecil. Berikutnya yang ketiga itu automatic chain termination. Prinsipnya itu menggunakan label radioaktif untuk melacak nukleotida yang diinkorporasikan. Radioaktif yang digunakan adalah 33P atau 35S karena energi emisinya rendah sehingga dapat menghasilkan resolusi yang tinggi. Label dikaitkan ke DDNTP dengan warna yang berbeda untuk setiap nukleotidanya. Sequencing DNA 13. Keunggulannya itu reaksi sequencing dapat dilakukan dalam satu tube dan loading keempat molekul nukleotida dilakukan dalam satu lens gel poliakrilamid karena detektor fluoresken dapat membedakan antara label-label yang berbeda. Seperti pada gambar, itu hasil automatic chain termination. Berikutnya yang keempat itu SSCP, single strand conformation polymorphism. Itu metode untuk mendeteksi mutasi satu basa pada suatu untai DNA tunggal dari suatu gen. Prinsip kerja terjadinya perubahan konformasi untai DNA tunggal akibat adanya mutasi yang terdeteksi dari posisi pita DNA dalam gel poliakrilamid. Itu langkah kerjanya. Aplikasi gen yang akan diamati dengan PCR, denaturasi DNA untai ganda menjadi untai tunggal, elektroforesis DNA untai tunggal dalam gel poliakrilamide selama kurang lebih 4 jam. Kemudian visualisasi pita-pita DNA dengan pewarnaan perak nitrat. Berikutnya yang kelima itu cycle sequencing. Dalam metode ini dilakukan berturut-turut penempelan primer atau primer annealing, ekstensi oleh polimerase DNA dan denaturasi peluburan atau melting untai-untai DNA cetakan secara berulang-ulang 25-40 putaran. Kelebihan utama sequencing Daur adalah lebih efisiennya penggunaan reaksi sequencing yang mahal atau big die, dan sequencing DNA 15 mampunya mengurutkan template dengan struktur sekunder tertentu seperti Helvin loop atau daerah kaya GC. Keenam itu sequencing DNA skala besar. Dengan cloning DNA sampel menggunakan vektor bakteri, yaitu memanfaatkan bakteri untuk menumbuhkan salinan DNA yang diinginkan sebanyak beberapa ribu pasang basa sekaligus. Biasanya proyek-proyek sequencing DNA skala besar memiliki persediaan pustaka hasil cloning semacam itu. Berikutnya perkembangan generasi sequencing DNA. Teknologi sequencing DNA telah berkembang sedemikian pesat sejak 1977 dan kini terus dikembangkan teknologi-teknologi sequencing DNA yang semakin cepat dan semakin sensitif. Teknologi sequencing DNA tersebut kini dikelompokkan menjadi generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat menurut Madigan dan kawan-kawan tahun 2014. Oke, kita bahas tiap generasi. Yang pertama, generasi pertama itu teknologi sequencing DNA dimulai dengan metode Sanger dengan menerapkan sequencing berdasarkan sintesis DNA, yaitu dengan chain termination method dan pelabelan prekursor. Berikutnya, generasi kedua ditandai dengan diterapkannya Machiavelli parallel method, yaitu di sequencingnya sejumlah banyak sampel dalam waktu bersamaan. Generasi kedua dari teknologi sequencing dapat menghasilkan data 100 kali lebih tepat dari generasi pertama. Metode yang paling banyak digunakan adalah 454 Life Science Sequencing, Illumini atau Solexa Sequencing, dan Solid atau Applied Biosystem Method menurut Madigan dan kawan-kawan tahun 2014. Kemudian generasi ketiga dari teknologi sequencing DNA memiliki ciri khas sequencing single molekul dari DNA. Pendekatannya dapat berdasarkan mikroskopi atau nanoteknologi. Contoh-contohnya adalah Heliscope Single Molecule Sequencer dan Pacific Bioscience MRT menurut Madigan dan kawan-kawan tahun 2014. Kemudian generasi keempat adalah generasi yang sedang berkembang dari teknologi sequencing DNA. Di antaranya itu Ionteron Sequencing Method dan Nanopore Teknologi.
Prinsip dari generasi keempat adalah post-like sequencing, di mana deteksi optikal tidak diperlukan lagi, menurut Madigan dan kawan-kawan tahun 2014. Berikutnya aplikasi sequencing DNA. Penentuan sequencing DNA berguna di dalam ilmu pengetahuan murni mengenai mengapa dan bagaimana makhluk hidup dapat hidup. DNA merupakan ciri kunci makhluk hidup. Pengetahuan akan sekuens DNA dapat berguna dalam penelitian biologi manapun. Nah, sebagai contoh, dalam ilmu pengobatan sequencing DNA dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mendiagnosis, dan mengembangkan pengobatan penyakit genetik. Nah, demikian dengan penelitian pada agen penyebab penyakit atau patogen dapat membuka jalan bagi pengobatan penyakit menular. Pengetahuan akan sekuens DNA berguna untuk mengetahui sekuens asam amino yang disandikan oleh gen. Menurut Allison, LE, tahun 2007. Berikutnya akan dijelaskan mengenai sekuens alignment oleh rekan saya.